Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Aprilia. Saya berasal dari Departemen Teknik Instrumentasi dengan NRP 204-224-163 dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Laplace domain atau S-domain dalam sistem pengolahan sinyal serta hubungannya dengan Z-domain. Materi ini penting karena di dunia teknik kita tidak hanya melihat sinyal dalam domain waktu tetapi juga dalam domain transformasi. Dengan transformasi seperti Laplace atau Z, analisis sinyal maupun sistem jadi lebih mudah, terutama untuk melihat stabilitas, kausalitas, dan hubungan input dan output. Jadi di slide ini ada contoh sinyal XT sama dengan E pangkat 3T kali UT. Kalau kita lakukan transformasi Laplace, hasilnya XS sama dengan 1/S-3. Tapi hasil ini hanya valid kalau bagian real dari S lebih besar dari 3, atau ditulis RES lebih dari 3. Jadi di sini kita belajar bahwa bukan hanya rumus hasilnya yang penting, tapi juga ROC atau region of convergence. ROC inilah yang menentukan apakah transformasi itu benar-benar berlaku. Nah, slide ini menampilkan contoh yang sedikit lebih kompleks, yaitu gabungan dua eksponensial 3E pangkat 2T kali UT minus 2E pangkat min T kali UT. Hasil Laplace-nya adalah S plus 7 per S min 2 S plus 1. Dari perhitungan juga terlihat bahwa erosinya di sebelah kanan garis RES sama dengan 2. Jadi intinya meskipun bentuk XS-nya udah kita dapat, tapi kita tetap harus hati-hati menentukan erosinya. Nah, di sini dibahas bentuk-bentuk erosi khusus. Ada erosi berupa strip vertikal, biasanya muncul kalau sinyalnya dua sisi, yaitu gabungan bagian kausal dan anti kausal. Ada juga kasus ekstrim yaitu erosi kosong, artinya integralnya tidak pernah konvergen. Contohnya sinyal yang tumbuh terlalu cepat seperti E pangkat T kuadrat. Jadi tidak semua sinyal bisa diubah ke Laplace. Nah, di slide ini dijelaskan aturan-aturan dasar erosi. Pertama, erosi itu selalu terhubung atau connected. Kedua, erosi tidak boleh mengandung pole. Ketiga, batas erosi selalu ditentukan oleh posisi pole. Dan terakhir, sifat erosi bisa menunjukkan apakah sistemnya kausal, antikausal, atau non-kausal. Misalnya kalau erosi ada di sebelah kanan pole paling kanan, sistemnya kausal. Kalau di kiri pole paling kiri, sistemnya antikausal. Kalau di antara dua pole, sistemnya non-kausal. Erosi juga bisa dipakai untuk analisis stabilitas. Suatu sistem kausal dikatakan stabil secara BIBO kalau erosi dari fungsi alihnya mencakup sumbu J omega. Kenapa? Karena kalau sumbu J omega masuk erosi, respons frekuensinya ada dan nilainya terbatas. Jadi ini kunci utama untuk mengecek kestabilan dengan Laplace. Di sini ada contoh penerapan stabilitas. Untuk HS sama dengan 1/S plus 2, erosinya lebih dari minus 2, sehingga sumbu J omega termasuk di dalam erosi. Maka sistemnya stabil. Sebaliknya, kalau HS sama dengan 1/S min 2, erosinya lebih dari 2 dan sumbu J omega tidak termasuk, maka sistemnya tidak stabil. Jadi penentuannya cukup dengan melihat apakah garis vertikal RE-nya sama dengan 0 atau ada di dalam erosi. Slide ini khusus membahas kausalitas. Kalau sistem kausal, erosinya berada di sebelah kanan semua pole, dan pole harus ada di sebelah kiri bidang kompleks. Kalau sistem yang non-kausal, erosi bisa di sebelah kiri atau berbentuk strip, yang artinya ada bagian anti-kausal juga. Jadi posisi erosi ini bisa langsung memberi informasi tentang sifat sistem. Di sini masuk ke contoh particle fraction. Kita punya XS sama dengan 1/S plus 1 S min 2. Kalau dipecah hasilnya min 1/3 1/S plus 1 plus 1/3 1/S min 2. Nah, interpretasi sinyal di domain waktu nanti tergantung pada erosi yang kita pilih. Kasus pertama, erosi ada di sebelah kanan S sama dengan 2, artinya sistem kausal. Maka hasil XT-nya berupa kombinasi eksponensial yang dikalikan step function U kali T. Jadi sinyal hanya aktif untuk T lebih dari sama dengan 0. Kasus kedua, erosi ada di sebelah kiri S sama dengan min 1, artinya antikausal. Maka hasil XT-nya berupa kombinasi eksponensial tapi dikalikan U minus T. Artinya sinyal hanya aktif untuk T kurang dari 0. Kasus ketiga, erosi ada di antara min 1 dan 2, artinya sinyalnya dua sisi. Maka hasil XT adalah gabungan sinyal aktif untuk T positif dan juga untuk T negatif. Ini menunjukkan betapa erosi bisa mengubah interpretasi hasil Laplace. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan interkoneksi sistem. Ketika kita menggabungkan dua sistem, kita perlu tahu bagaimana erosi dari sistem gabungan terbentuk. Ada 4 bentuk utama: seri, paralel, cascade, dan feedback. Konsep ini penting untuk desain sistem nyata. Untuk koneksi seri, transfer function total adalah hasil kali dari H1S dan H2S. Erosi gabungannya biasanya adalah irisan dari erosi masing-masing, meskipun kadang bisa melebar. Jadi sistem seri umumnya menghasilkan erosi yang lebih luas.
Contoh sistem yang diberikan adalah seri H1 sama dengan 1 per S plus 1, H2S sama dengan 1 per S plus 2. Erosi gabungan adalah lebih dari min 1, yaitu irisan dari erosi masing-masing. Jadi sistem seri ini stabil dan kausal. Masih contoh sistem seri, tapi kali ini ada pole zero cancellation. Hasil akhirnya lebih sederhana, misalnya menjadi HS sama dengan 3 per S plus 1. Jadi walaupun awalnya ada dua sistem, tapi setelah digabung, erosinya bisa berubah karena ada pole yang hilang akibat cancellation tersebut. Contoh sistem paralel, H1S sama dengan 1 per S plus 1 dan H2S sama dengan 1 per S plus 2. Hasilnya, erosi gabungan tetap RES lebih dari min 1. Jadi di sini tidak ada penyempitan, tapi secara umum paralel bisa membuat erosi menyempit. Kasus lainnya, kalau H1 dan H2 punya pole yang sama, tapi dengan koefisien berbeda, bisa terjadi cancellation sempurna. Hasilnya, fungsi alih bisa jadi 0 dan erosinya malah melebar ke seluruh bidang S. Slide ini masuk ke contoh dasar unit step function. Transformasinya adalah 1 per S dengan erosi lebih dari 0. Jadi step functionnya bisa dipresentasikan di wilayah kanan S-plane. Di sini kita bisa lihat interpretasi geometri di S-plane. Sumbu real menunjukkan pertumbuhan atau peredaman eksponensial. Kalau ada di kiri, sinyalnya stabil karena meredam. Kalau ada di kanan, sinyalnya tidak stabil karena tumbuh. Jadi sumbu imajiner menunjukkan frekuensi osilasi. Jadi posisi pole bisa langsung memberitahu sifat sistem. Slide ini melanjutkan dengan contoh posisi pole. Pole real negatif menghasilkan exponential decay, pole real yang positif menghasilkan exponential growth. Pole di titik 0 menghasilkan fungsi konstan, kalau pole kompleks hasilnya berupa osilasi teredam atau osilasi tumbuh, tergantung tanda realnya. Laplace punya hubungan langsung dengan Fourier. Kalau kita substitusi S sama dengan J omega, kita dapat Fourier transform. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau erosi mencakup garis RE sama dengan 0. Jadi Fourier sebenarnya itu adalah kasus khusus dari Laplace. Implikasinya, Fourier digunakan untuk analisis frekuensi. Kita bisa membentuk kode plot, menentukan filter, dan memahami respon sistem dengan pole zero di S-plane. Jadi Laplace memberi gambaran umum, Fourier fokus pada analisis frekuensinya. Contoh aplikasi Laplace ke rangkaian RC. Persamaan diferensial dari kapasitor dan resistor bisa langsung diubah ke bentuk aljabar, menghasilkan 1 per RC plus 1. Jadi lebih mudah dibandingkan menyelesaikan langsung di domain waktu. Di sini kita lihat respon frekuensi dari rangkaian RC. Pada frekuensi yang rendah, output sama dengan input. Pada frekuensi yang tinggi, output mengecil mendekati 0. Jadi rangkaian RC ini berfungsi sebagai low pass filter. Slide ini menunjukkan respon impuls dan respon langkah dari sistem RC. Respon impuls berbentuk exponential decay, sedangkan respon langkah mendekati nilai 1 secara bertahap. Ini menunjukkan karakteristik dasar sistem orde 1. Untuk sistem orde 2, ada parameter frekuensi alami dan dasi redaman. Kalau lebih dari 1, sistemnya overdamp. Kalau kurang sama dengan 1, critically damp. Kalau lebih dari 0 dan kurang dari 1, sistemnya underdamped alias berosilasi tapi stabil. Kalau kurang dari 0, sistem jadi tidak stabil, dan semua ini langsung terlihat dari posisi pole. Lalu slide ini merangkum properti Laplace seperti linearitas, time shifting, frequency shifting, diferensiasi, integrasi, dan konvolusi. Properti ini sangat berguna untuk memanipulasi persamaan sistem tanpa harus menghitung integral dari awal. Setelah Laplace, kita masuk ke Z-domain. Z-transform adalah versi diskrit dari Laplace. Penting juga dalam analisis sistem digital, filter, dan juga implementasi di digital signal processor. Di sini diberikan definisi formal Z-transform, baik bilateral maupun unilateral. Untuk sinyal kausal, biasanya kita pakai bentuk unilateral. Nilai R ini menunjukkan pertumbuhan atau peredaman, sedangkan omega itu menentukan frekuensi osilasi. Untuk kembali dari Z-domain ke domain waktu, kita menggunakan inverse Z-transform. Caranya bisa lewat integral kontur di bidang kompleks dengan bantuan teorema residu, jadi mirip konsepnya sama Laplace. Jadi, dari keseluruhan materi ini, kita bisa lihat bahwa Laplace transform dan Z-transform itu adalah alat yang sangat penting dalam analisis sinyal dan sistem. Keduanya membantu kita berpindah dari domain waktu ke domain yang lebih kompleks, sehingga persoalan diferensial atau differential equation itu bisa diselesaikan lebih mudah dengan dalam bentuk aljabar. Selain itu, kita juga belajar bahwa erosi adalah kunci utama, karena erosi itu bisa menentukan apakah transformasi valid, apakah sistem stabil, dan apakah sistemnya kausal. Terakhir, kita juga lihat contoh aplikasinya, mulai dari sistem RC sederhana sampai pada sistem orde 2. Semua ini menunjukkan bahwa teori transformasi tidak hanya berhenti di matematika, tapi juga sangat relevan dalam penerapan teknik, baik untuk sistem analog maupun digital. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.